Shalom Bapak Ibu pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Salam damai sejahtera. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu pendengar setia dalam program Renungan di Hari yang Berbahagia ini. Perkenalkan, saya Soleman Selan. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa untuk meminta pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk anugerah kehidupan, dan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI Banten. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi para pendengar setia dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun berada. Firman Tuhan di renungan kita pada kesempatan ini terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun saya hanya akan membacakan firman Tuhan di 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun berada. Melalui bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan bersama-sama merenungkannya di bawah tema mendengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Zaman sekarang hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan. Kesibukan-kesibukan kita dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga kita mau tidak mau harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Dan saat ini kita sedang berada di zaman yang disebut dengan zaman percepatan. Zaman percepatan yang dimaksudkan di sini adalah semuanya harus serba cepat, sehingga mau tidak mau kita harus ikut menyesuaikan diri. Hal ini berdampak positif bagi kita yang mengikuti perkembangan zaman ini. Misalnya, kita sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Kerjaan kita bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan firman Tuhan pun kita bisa sampaikan melalui media sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi, ada dampak negatifnya juga yang perlu kita waspadai bersama. Karena tuntutan zaman yang serba cepat, manusia menjadi terlalu sibuk. Misalnya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan telepon, sibuk mengejar target, dan mungkin sibuk dengan segala urusan yang penting dan tidak penting. Kesibukan seperti itulah yang perlahan-lahan membuat hati manusia menjadi tumpul. Manusia tidak lagi peka untuk mendengar suara Tuhan. Tidak lagi peka mendengar panggilan Tuhan. Dan hal ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini. Bahkan hal ini terjadi dalam kehidupan para pelayan yang ada di gereja sekalipun. Untuk itu Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan. Dari kisah di 1 Samuel pasal 3, ini mengajarkan kita bahwa Tuhan masih mau untuk berbicara kepada umatnya, walaupun umatnya hidupnya masih jauh dari Tuhan. Masa Samuel adalah masa transisi yang sangat kelam
dan sangat kritis bagi bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu kepemimpinan Imam Eli sedang merosot dengan tajam. Dan Alkitab mencatat bahwa anak-anak Eli hidup dalam kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli sendiri sudah tua, matanya mulai kabur, dan tidak lagi tegas dalam memimpin. Situasi inilah yang digambarkan dengan sangat jelas di pasal 3 ayat 1 ini. Firman Tuhan di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini adalah sebuah kondisi yang disebut keheningan ilahi. Keheningan ilahi bukan karena Tuhan tidak mau berbicara. Tidak, tetapi karena ketidaksetiaan umat karena dosa dan kompromi yang terjadi di rumah Tuhan itu sendiri. Sehingga suara Tuhan seolah menjadi langka dan sulit didengar. Namun di sini letak keindahan kasih setia Tuhan dinyatakan. Di tengah kemerosotan spiritual yang begitu dalam, di tengah kegelapan yang menutupi bangsa Israel, Alkitab tidak pernah benar-benar tinggal diam. Allah tidak pernah benar-benar tinggal diam. Ia tidak meninggalkan umatnya. Justru di tengah keheningan itulah Allah berinisiatif. Ia menyatakan dirinya. Ia mencari dan menemukan Samuel, seorang pelayan yang masih sangat muda pada saat itu. Seorang anak yang hatinya masih murni dan setia melayani di bait Allah pada saat itu. Untuk membangkitkan kembali jembatan komunikasi yang sudah lama terputus, yaitu antara Allah dan manusia. Panggilan ini melalui sebuah panggilan pribadi dan ini sangat khusus. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat betapa kelamnya masa itu, lalu bagaimana Tuhan bekerja di tengah keheningan? Mari kita lihat apa yang Tuhan mau lakukan di tengah keheningan itu. Di sini ada 3 poin yang perlu kita belajar. Yang pertama, panggilan Tuhan adalah sebuah tindakan kedaulatan Allah yang sepenuhnya melampaui batas logika dan kemampuan manusia. Alkitab mencatat dengan sangat indah, Tuhan tidak memanggil Samuel di tengah keramaian, upacara besar atau di siang hari yang terang, melainkan ia memanggilnya di tengah malam yang sunyi saat Samuel sedang berbaring tidur di dekat tabut Allah di dalam bait suci itu. Ini menunjukkan sebuah kebenaran yang sangat dalam, bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif. Tuhan yang lebih dahulu mendatangi manusia. Ia datang dalam kesunyian. Ia menjumpai kita dalam kerendahan hati dan kesetiaan kita dalam melayani perkara kecil. Panggilan ini bersifat unik dan istimewa. Kenapa dikatakan unik dan istimewa? Karena Allah memilih seseorang bukan karena ia sudah hebat, bukan karena kebaikan atau kepintaran dari seseorang itu, melainkan semata-mata karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Panggilan Tuhan itu selalu bersifat pribadi dan khusus, menyebut nama kita satu persatu, dan tujuan akhirnya selalu mulia, yaitu untuk memulihkan kembali kita. Itu hubungan yang sempat terputus antara kita dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah peka terhadap panggilan Tuhan. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, mendengar panggilan Tuhan itu satu hal, tetapi menjadi peka dan mampu mengenali suara Tuhan itu adalah hal yang lain. Kepekaan rohani itu tidak datang secara instan. Kepekaan itu memerlukan proses belajar, memerlukan waktu, dan yang paling penting memerlukan bimbingan dari mentor rohani. Samuel memang mendengar suara yang memanggil namanya dengan jelas. Sampai 3 kali ia mendengarnya. Namun karena Samuel masih muda dan belum memiliki pengalaman rohani, ia belum mampu membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia.
Ia mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli sehingga ia berlari kepada Imam Eli, padahal yang memanggilnya adalah Tuhan. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya peran Imam Eli sebagai seorang mentor untuk Samuel pada saat itu. Di tengah segala kelemahannya, Imam Eli masih memiliki kepekaan untuk mengenali pekerjaan Tuhan. Ia tidak marah saat Samuel membangunkannya berkali-kali. Justru ia membantu Samuel, ia membimbing dan mengajarinya bahwa Tuhanlah yang sedang menyapa anak itu. Ia mengarahkan Samuel bagaimana Samuel harus merespon panggilan tersebut. Itulah sebabnya menjadi PK berarti kita melatih telinga rohani kita setiap hari di bawah otoritas firman Tuhan. Dan kita mau dibimbing oleh orang-orang yang lebih dewasa secara iman. Karena tanpa adanya seorang mentor yang menuntun kita, sangat berisiko kita salah dalam memahami. Bahkan salah dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah mentaati panggilan Tuhan. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita sampai pada puncak dan inti dari seluruh teks ini, yaitu respon dari Samuel. Di ayat yang 10 seperti yang tadi kita sudah baca, bahwa firman Tuhan berkata, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Perlu kita pahami bersama bahwa kata mendengar tidak hanya sekedar menangkap bunyi di telinga. Kata mendengar memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu mendengar yang disertai dengan ketaatan yang mutlak, yaitu mendengar dan melakukan. Samuel menyebut dirinya sebagai hamba ketika mendengar Tuhan memanggil dia. Ini berarti bahwa Samuel sedang menyatakan penyerahan dirinya secara total dan tanpa syarat kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat penyerahan diri Samuel secara total kepada Tuhan dari cara dia merespon panggilan Tuhan. Itu sebelum ia tahu apa isi pesan Tuhan, bahkan sebelum ia tahu seberat apa tugas yang akan Tuhan berikan kepadanya, ia sudah katakan, "Hambamu mendengarkan." Inilah makna sejati dari mentaati panggilan Tuhan. Mentaati panggilan berarti kita bersedia melakukan kehendak Tuhan. Meski kehendak itu terasa sulit, harus membayar harga, tidak sesuai dengan keheningan hati kita. Ketaatan sejati bukan berkata, "Ya Tuhan, saya akan taat kalau saya sudah tahu semuanya dan kalau itu menguntungkan saya." Bukan. Ketaatan sejati adalah sebuah kesiapan hati untuk mengucapkan kata ya kepada Allah, kepada Tuhan. Bahkan sebelum dia menyampaikan apa perintahnya untuk kita. Untuk itu pendengar setia yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar mendengar, melatih kepekaan, dan memberikan ketaatan kita secara total seperti Samuel. Kiranya di tengah kesibukan kita, Tuhan masih menemukan kita sebagai hambanya yang peka dan mau taat dalam melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami yang seringkali terlalu sibuk sehingga tidak peka mendengar suara-Mu. Hari ini kami belajar dari Samuel yang mengajari kami untuk peka dan taat untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Beri kami telinga yang peka untuk mendengar dan hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati semua pendengar setia RRI Banten dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan dan keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.